Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Asgab. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi yang pertama itu kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah suatu dokumen yang disusun oleh auditor untuk mencatat seluruh proses audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengujian, dan sampai menarik kesimpulan atau opini audit. Kerja audit ini berfungsi sebagai bukti bahwa audit sudah memenuhi standar audit dan berlaku serta menjadi dasar penyusunan laporan audit. Jenis kertas kerja audit terdiri dari kertas kerja permanen yang berisi informasi jangka panjang seperti struktur organisasi dan kebijakan akuntansi, serta kertas kerja tahun berjalan yang berisi data dan hasil pemeriksaan untuk periode tertentu. Adapun tujuan kertas kerja audit ini, yang pertama itu mendukung opini auditor, atas laporan keuangan. Yang kedua itu mendokumentasikan proses audit secara sistematis. Kemudian yang ketiga itu untuk memudahkan supervisi atau review oleh auditor senior. Yang keempat, sebagai alat pengendalian mutu audit. Kemudian yang kelima, sebagai bukti apabila terjadi sengketa. Kemudian yang keenam, yaitu referensi audit untuk periode berikutnya. Adapun isi kertas kerja audit itu, yang pertama itu judul dan identitas klien. Kemudian berikutnya itu tujuan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga itu prosedur audit yang dilakukan. Kemudian yang keempat bukti audit yang diperoleh. Kemudian yang kelima itu hasil dan kesimpulan auditor. Kemudian yang terakhir ada tanggal dan paraf auditor. Itulah tadi pemaparan materi tentang kertas kerja audit. Kita masuk ke materi tentang produk bank syariah atau pemeriksaan syariah. Pembuatan dan pengembangan produk bank syariah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia. Hal ini sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimana isinya itu bahwa bank syariah dapat memiliki nama produk yang berbeda, namun prinsip syariah yang digunakan adalah sama. Kita masuk di pembahasan tentang penyaluran dana bank syariah, yang dimana ada tiga transaksi, yang dimana yang pertama itu transaksi pembiayaan yang dilakukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli atau biasa kita sebut dengan bai. Kemudian yang kedua itu transaksi pembiayaan yang
yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau biasa kita sebut dengan ijarah. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau biasa kita sebut dengan syirkah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan bank syariah. Pemeriksaan syariah merupakan jenis pemeriksaan kesesuaian terutama pada kegiatan-kegiatan yang ada pada bank syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, adapun itulah tadi materi tentang produk bank syariah dan pemeriksaan syariah. Kita masuk pada pembahasan materi yang ketiga, yaitu tata usaha perusahaan dan lembaga keuangan syariah atau biasa kita sebut dengan LKS. Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem hak, proses dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah perusahaan atau entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dari setiap stakeholdernya. Teman-teman, Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS, bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip-prinsip. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, yaitu tentang prosedur audit penilaian kesehatan bank syariah. Yang pertama itu prosedur audit bank syariah. Prosedur audit yang biasa dilakukan auditor antara lainnya itu yang pertama itu inspeksi, kemudian yang kedua pengamatan, kemudian yang ketiga permintaan, kemudian yang keempat kompensasi, kemudian yang kelima itu ada penelusuran, kemudian yang keenam pemeriksaan bukti pendukung, kemudian yang ketujuh penghitungan, kemudian yang ke-8 scanning, kemudian yang ke-9 pelaksanaan ulang, kemudian ada yang ke-10 yaitu komputer assigned audit techniques. Pembahasan terakhirnya yaitu konsep penilaian kesehatan bank syariah. Penilaian kesehatan bank syariah merupakan hasil penilaian pada kondisi bank yang dilakukan untuk mengatasi risiko dan kinerja bank, atau dapat juga dikatakan bahwa penilaian kesehatan bank adalah cerminan
bahwa bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oke, baik teman-teman, hanya itu yang bisa saya paparkan pada materi auditing perbankan syariah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau masih ada yang kurang, mungkin itu masih minim pengetahuan dari saya. Kalau ada manfaatnya ya alhamdulillah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3.